Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Langkah besar diambil Coach Nova Arianto. 9 pemain diaspora didatangkan untuk timnas U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 tahun 2025 yang akan berlangsung di Qatar mendatang. Tidak tanggung-tanggung ya, 9 pemain diaspora disiapkan, didatangkan untuk memperkuat timnas U17. Karena kita tahu timnas U17 akan bertanding di Piala Dunia pada tanggal 3 sampai 27 November mendatang, tepatnya di Qatar. Dan Indonesia sudah mendapatkan grup, berada di grup H bersama salah satu tim kuat, tim negara yang saya rasa akan menjadi calon atau kandidat juara Piala Dunia U17, yaitu Brazil. Kita tahu Brazil ini adalah negara yang penuh sejarah dalam sepak bola, dan tahun 2019 mereka bisa membawa gelar juara Piala Dunia U17. Nah, selain Brazil, Indonesia juga satu grup bersama Honduras dan Zambia yang berperwakilan dari Afrika. Honduras dari Amerika juga. Kemudian Zambia ini berasal dari benua Afrika. Nah, Indonesia satu grup bersama mereka. Tentu ini bukan grup yang mudah karena di sana ada Brazil. Maka tidak heran jika kemudian PSSI Coach Nova Arianto mendatangkan 9 pemain diaspora untuk menambah kekuatan, menambal kekurangan timnas U17 saat berlaga di Piala Dunia U17 mendatang ya. Karena kita tahu lawan yang akan kita hadapi adalah tim-tim kuat, negara-negara kuat, maka memang langkah yang diambil oleh PSSI beserta Coach Nova ini saya rasa sudah sangat tepat kalau kita melihat dari profil pemain yang didatangkan. Nah, kira-kira siapa saja 9 pemain diaspora yang didatangkan oleh PSSI? Berikut saya dalam catatan saya. Dari pemain tersebut 9 pemain ini berasal dari posisi baik dari bek tengah, kemudian gelandang, winger ataupun menyerang. Nah, berikut nama-nama. Yang pertama itu ada Faik Moller, berposisi sebagai bek tengah, kelahiran 2008, berasal dari Willem U17 ya. Kemudian yang kedua ada Lionel Detroit, lahir di Indonesia ini ya. Posisinya sebagai gelandang serang, kelahiran 6 Januari 2008, berasal dari klub UEC Città di kota Palermo, Italia. Kemudian yang ketiga ada Izar Jacob Tanjung, posisinya sebagai gelandang jangkar atau gelandang bertahan dari Australia, kelahiran 30 Agustus 2008, berasal dari klub Sydney U16. Keempat ada Florus de Vector, posisinya gelandang serang, Belanda, 8 September 2008, berasal dari SC Telstar. Kemudian yang kelima ada Noha Pohan Simangusung. Ini kalau dari namanya keturunan Medan kayaknya ya, Batak. Lahir di Indonesia juga 12 Maret 2010, posisinya gelandang, berasal dari klub Nec Breda U15. Yang keenam ada Jonah Kisling, posisinya gelandang tengah, kelahiran 2 Maret 2008, berasal dari klub FC Emmen. Ketujuh ada Azadin Ayub Hamane, berasal dari Norwegia, 26 September 2008, posisinya sebagai seorang winger, berasal dari klub Elverum FC. Yang 8 Nicholas Indra, Norwegia juga, 13 Januari 2010, berposisi sebagai seorang winger dari Rosenborg, asal klubnya dari Norwegia ya. Kemudian yang terakhir yang nomor 9 ini ada
Deston Dendel Dezel, Belanda ya. Kelahiran 30 Maret 2008, berposisi sebagai seorang wing kanan dari SC Telstar. Nah, kalau kita melihat dari nama-nama yang saya baca tadi, rata-rata yang dinaturalisasi itu berposisi sebagai seorang gelandang dan winger ya. Gelandang serang ataupun winger yang kebanyakan ya, selain seorang back tengah. Dan rata-rata yang klub yang banyak dinaturalisasi ini berasal dari klub SC Telstar Belanda ya. Meskipun dari nama-nama yang saya sebut tadi ada yang dari Norwegia, kemudian ada yang dari Australia, ada dari klub asal Italia. Tentu nama-nama 9 pemain yang disebut ini berdasarkan rekomendasi kepelatihan bahwa nama-nama yang dinaturalisasi ini adalah pemain yang saya rasa pantas untuk menambal kekuatan timnas U17 yang akan berlaga di Piala Dunia nanti ya. Karena kita tahu lawan-lawannya cukup kuat. Kita tahu seperti yang saya sebut di awal, Brazil, Honduras, Zambia ini adalah negara-negara kuat. Tapi memang dengan adanya naturalisasi ini mungkin memang akan menambah kekuatan timnas U17. Kita optimis Coach Nova Arianto bersama timnas U17 bisa melaju banyak di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar. Saya sebutkan lagi tanggal 3 sampai 27 November mendatang. Tentu 9 pemain diaspora ini akan dikolaborasikan dengan pemain-pemain yang sudah membantu timnas U17 lolos ke Piala Dunia U17. Tentu berdasarkan informasi yang saya dapat, selain 9 pemain tersebut, Coach Nova memanggil setidaknya 34 pemain untuk mengikuti TC Timnas U17 persiapan Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar. Bravo Timnas U17, selamat berjuang Coach Nova beserta pemain.